Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aisyah menyeduh kopi paginya seperti biasa. Di meja marmer putih yang tertata rapi, semua tampak seperti rutinitas yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sendok kecil berputar dalam cangkir porselen, mengaduk perlahan bubuk kopi yang pekat dan gula rendah kalori yang hanya ditambahkan setengah sendok teh. Pagi itu matahari belum terlalu terik, dan dedaunan di taman belakang rumahnya masih basah oleh embun. Ia duduk, menyilangkan kaki, membuka laptop, lalu mulai mengecek email dari para investor yang menunggu laporan penutupan bulan. Wanita berusia 32 tahun itu tidak hanya cantik, tapi juga berwibawa. Di usianya yang masih muda, ia telah menjadi direktur utama dari 3 perusahaan bidang digital dan distribusi logistik. Semua berkat kerja kerasnya sejak lulus kuliah, hingga meraih gelar master di luar negeri. Ia tidak pernah meminta warisan dari keluarganya, walau orang tuanya termasuk kalangan berada. Ia hanya meminta restu. Lalu, 6 tahun yang lalu, ia mengenal Bobby. Lelaki dengan wajah teduh dan suara tenang. Seorang lulusan akademi biasa yang bekerja sebagai staf gudang di salah satu perusahaan logistik milik kenalan Aisyah. Ia tidak punya banyak hal yang menonjol, selain tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang terlihat jujur. Saat itu Aisyah tengah mengembangkan cabang baru dan butuh pekerja lapangan. Dari situlah mereka saling mengenal. Bobby bukanlah tipe pria yang akan mencuri perhatian di keramaian. Ia terlalu biasa untuk itu. Tapi mungkin justru karena itulah Aisyah tertarik. Ia lelah dengan pria-pria berjas rapi yang pandai bicara tapi penuh kepalsuan. Bersama Bobby, ia merasa dihargai bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena dirinya sebagai perempuan. Perlahan hubungan mereka berkembang. Dari pertemuan kerja menjadi makan siang, dari makan siang menjadi diskusi malam tentang hidup dan masa depan. Bobby bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia baru lulus SMA, tentang ibunya yang menjahit baju dari rumah demi mencukupi kebutuhan hidup, dan tentang mimpinya yang ingin punya bengkel sendiri agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang kampungnya. Aisyah mendengarkan semua itu dengan mata yang berair. Ia merasakan kejujuran dari tiap kata-kata Bobby. Ia percaya, cinta tak selalu datang dalam bentuk pria mapan dan siap segalanya. Terkadang, cinta datang dari seseorang yang belum punya apa-apa tapi punya semangat dan kejujuran. Tentu saja keputusannya untuk melamar Bobby secara langsung ditentang oleh keluarganya. Ibunya menangis di ruang makan, ayahnya memilih diam selama 3 hari. Kau perempuan, sayang. Jangan kau rendahkan harga dirimu dengan meminta pria menikahimu, kata ibunya saat itu. Tapi Aisyah bukan perempuan yang hidup dalam gengsi. Ia percaya bahwa cinta dan komitmen bukan hanya tentang siapa yang meminta dan siapa yang menerima, tapi tentang siapa yang mau berjuang bersama. Pernikahan mereka sederhana. Aisyah yang membiayai semuanya. Gaun pengantin ia sewa, bukan beli. Gedung kecil disewa hanya untuk 100 tamu. Sebagian besar dari pihak Aisyah karena keluarga Bobby tak mampu datang ramai-ramai dari kampung. Tapi Aisyah tak keberatan. Ia hanya ingin sah secara agama dan negara. Setelah menikah, Aisyah langsung memberikan Bobby 1 unit rumah di kawasan strategis hasil cicilan yang hampir lunas, 1 mobil, dan modal usaha untuk membuka bengkel kecil. Mulailah dari sini. Pelan-pelan saja, kata Aisyah waktu itu sambil tersenyum, menyodorkan map berisi dokumen aset atas nama Bobby. Bobby tampak terharu, mencium tangan Aisyah dan berjanji akan membalas semua kebaikannya suatu hari nanti. Tahun pertama pernikahan mereka berjalan cukup baik. Bobby rajin bekerja di bengkel, meski terkadang Aisyah harus ikut turun tangan membantu urusan pembukuan. Malam-malam mereka lalui dengan sederhana, nonton film di ruang keluarga atau sekadar mengobrol sambil minum teh. Aisyah tidak pernah menuntut Bobby untuk menjadi lelaki super. Ia hanya ingin didengar, ditemani, dan dihargai. Namun perlahan, perubahan itu datang. Bobby mulai sering pulang malam dengan alasan lembur. Bengkelnya berkembang pesat, bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena bantuan koneksi dari Aisyah yang diam-diam mempertemukan Bobby dengan beberapa rekanan supplier otomotif. Tapi Bobby mulai merasa itu semua hasil kerja kerasnya sendiri. Ia mulai enggan menyebut nama Aisyah di hadapan rekan-rekannya. Jika dulu ia menyebut istrinya dalam setiap percakapan, kini ia lebih sering menyebut tim manajemen atau partner saya.
Aisyah memperhatikan semua itu dengan tenang. Ia tidak langsung menghakimi. Ia pikir, mungkin Bobby hanya sedang berusaha membangun kepercayaan diri. Mungkin Bobby hanya sedang mencoba membuktikan pada dunia bahwa ia juga bisa berdiri sendiri. Tapi semakin hari, sikap Bobby semakin dingin. Ia mulai marah jika Aisyah menanyakan hal sepele. Pernah suatu malam, Aisyah bertanya mengapa mobil yang dibeli sebulan lalu sudah berganti plat nomor. Bobby hanya menjawab singkat, "Jangan terlalu ikut campur. Itu urusan usaha." Aisyah terdiam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Lalu, mulai datang aroma parfum asing di baju Bobby. Aroma manis yang menusuk, bukan parfum pria. Ketika ditanya, Bobby menjawab ketus, mungkin kena dari pelanggan bengkel. Tapi Aisyah tahu, itu bukan jawaban jujur. Ia bukan perempuan bodoh. Namun lagi-lagi, Aisyah memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia masih ingin memberi ruang bagi suaminya untuk sadar dan kembali. Ia percaya setiap hubungan pasti melewati masa sulit, dan sabar bukan berarti lemah. Di luar semua itu, Aisyah tetap bekerja seperti biasa. Ia bahkan baru saja meluncurkan aplikasi jasa logistik berbasis AI yang mendapat suntikan dana dari investor Singapura. Namun setiap kali ia pulang, rumah itu terasa semakin sepi. Bobby semakin jarang di rumah, dan ketika di rumah pun lebih banyak bermain ponsel daripada berbicara dengannya. Sampai pada suatu malam, Aisyah melihat notifikasi pesan di ponsel Bobby yang tertinggal di meja makan. Ia tidak berniat membuka, tapi nama pengirim pesan itu membuat jantungnya berhenti sesaat. "Sayangku Rika tanda ciuman." Pesan itu hanya satu baris, "Aku kangen pelukan kamu malam ini." Aisyah tidak membuka isi lengkapnya. Ia hanya menatap layar ponsel itu dengan pandangan kosong, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Malam itu ia tidak menangis. Ia hanya duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang remang. Merenung, berpikir, memetakan semua perasaan yang bercampur dalam dirinya. Marah, kecewa, sedih, terluka, dan tetap cinta. Tapi kali ini, ia tahu, cinta saja tidak cukup. Ia mulai membuka buku-buku catatannya. Mencatat kembali semua aset, semua transaksi, semua dokumen yang dulu ia berikan dengan niat tulus, tanpa syarat. Ia menghubungi notaris yang ia percaya, meminta jadwal konsultasi. Ia mengunci semua rekaman pembicaraan Bobby di rumah, kamera tersembunyi yang dulunya ia pasang demi keamanan. Aisyah tidak lagi ingin menunggu. Ia mulai bergerak. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan yang lebih dalam. Dan semua itu baru permulaan. Pagi itu, Aisyah berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Wajahnya terlihat tenang, tapi tatapan matanya menyimpan gemuruh yang tidak terlihat. Ia merapikan kerudungnya dengan teliti, lalu memandangi wajahnya sendiri selama beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Sampai kapan aku harus terus bersabar untuk seseorang yang bahkan tak menghargai kehadiranku? Ia tidak menemukan jawabannya. Tapi ia tahu langkahnya pagi itu akan menuntunnya pada sesuatu yang lebih pasti. Bobby belum pulang sejak semalam. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Ada kerjaan lembur, jangan tunggu." Dulu, pesan semacam itu akan membuat Aisyah khawatir. Tapi kali ini, ia hanya membaca, mengunci layar ponsel, dan melanjutkan makan malamnya sendirian. Saat matahari mulai naik tinggi, Aisyah melangkah masuk ke mobilnya sendiri, menyetir ke kantor hukum langganannya yang sudah ia hubungi diam-diam sejak 2 minggu lalu. Ia membawa berkas-berkas penting, fotokopi surat rumah, BPKB mobil, dokumen pembukaan usaha bengkel Bobby, dan sejumlah dokumen transaksi bank. Semua itu sebelumnya atas nama Bobby. Tapi karena semua dibeli menggunakan dana dari rekening pribadi Aisyah, masih ada celah hukum yang bisa ia rebut kembali. "Bu Aisyah, secara hukum, ini semua bisa kita kaji ulang karena ada bukti kuat pembelian berasal dari dana Anda," ujar pengacara itu sambil membolak-balik dokumen. "Tapi kita harus cepat sebelum ada pengalihan nama secara diam-diam. Apalagi jika beliau mencoba menjualnya." Aisyah mengangguk pelan. "Saya hanya ingin hak saya kembali. Saya tidak akan menuntut lebih. Saya hanya ingin menata hidup saya tanpa dibebani lagi oleh orang yang sudah tidak tahu diri." Dari kantor hukum itu, Aisyah lanjut ke bank untuk memeriksa seluruh aktivitas rekening bersama yang dulu mereka buat.
Betapa terkejutnya ia ketika melihat nominal transfer ratusan juta yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dalam sebulan terakhir saja, Bobby mentransfer dana besar ke rekening atas nama Rika Anggraeni. Nama yang sudah ia hafal di luar kepala, perempuan yang wajahnya mulai ia temukan lewat hasil investigasi tim keamanan pribadi yang ia sewa. Rika bukan hanya selingkuhan. Ia wanita yang beberapa kali menginap di rumah itu saat Aisyah sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Dari rekaman CCTV, Aisyah melihat Rika tidur di ruang tamu, bahkan beberapa kali memasak di dapur menggunakan apron yang dulu ia beli saat bulan madu ke Bali bersama Bobby. Gemetar tangan Aisyah menekan tombol pause pada rekaman itu. Ia duduk diam, tidak berkata apa-apa, hanya memandangi layar dengan wajah kosong. Sakit itu sudah tidak terasa seperti tusukan lagi. Sakit itu sekarang berubah menjadi keheningan yang mencekam. Tapi Aisyah tidak menangis. Tidak kali ini. Sore hari, saat ia tiba di rumah, Bobby sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak biasa, seperti tidak ada yang salah. "Kamu dari mana?" tanya Bobby datar. Aisyah melepas sepatu, menggantungkan tas, dan menjawab singkat, "Ngurus kerjaan." "Kamu akhir-akhir ini sibuk banget. Gak ada waktu buat suami." Aisyah tersenyum kecil. "Justru aku sibuk karena kamu gak pernah ada waktu buat aku." Bobby tertawa sinis. "Jadi ini salahku lagi?" "Bukan salah siapa-siapa," jawab Aisyah, menatapnya lurus. "Aku cuma mulai sadar siapa yang benar-benar peduli dalam rumah ini, dan siapa yang hanya menumpang hidup." Wajah Bobby berubah. Ia berdiri, menghampiri Aisyah yang masih berdiri di depan pintu. "Maksud kamu apa, Syah?" "Cuma pengingat aja, Bob. Rumah ini bukan kamu yang beli. Mobil di garasi itu bukan kamu yang cicil. Bahkan uang modal bengkel itu dari tabunganku. Jadi kalau kamu merasa paling berhak atas semuanya, mungkin kamu perlu buka mata lebih lebar." Bobby memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kenapa kamu mulai ngungkit-ungkit semuanya sekarang?" "Karena aku baru sadar, aku sudah terlalu baik sama orang yang salah." Tanpa menunggu tanggapan Bobby, Aisyah masuk ke kamar. Malam itu ia tidur nyenyak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada rasa cemas saat ia memejamkan mata. 2 hari berikutnya, Aisyah sengaja tidak pulang. Ia menginap di hotel bintang 5 di tengah kota, tempat ia bisa berpikir tanpa gangguan, menyusun rencana dan agenda pribadi. Ia mulai menyusun laporan keuangan pribadi Bobby, yang ternyata mulai menyembunyikan penghasilan dari usahanya sendiri. Ia juga menelusuri kontrak kerja Rika, yang ternyata pernah jadi marketing freelance di bawah salah satu anak usaha milik Aisyah. Di sanalah Aisyah menyusun semua strategi. Ia tidak akan menyerang dengan amarah. Ia akan menyerang dengan fakta. Minggu pagi, Aisyah pulang ke rumah. Ia mendapati mobil tambahan di garasi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat masuk, suara tawa perempuan terdengar dari dapur. Ia berjalan perlahan, menoleh ke arah ruang makan, dan di sana ia melihat Rika sedang menyeduh teh, mengenakan daster berwarna pastel yang jelas-jelas milik Aisyah. Aisyah berdiri tegak, tidak berkata apa-apa. Rika terkejut, tapi berusaha santai. Bu Aisyah ya? Maaf, tadi Bobby bilang aku boleh pakai ini, soalnya bajuku habis." Aisyah menatapnya dingin. "Rumah ini bukan milik Bobby. Kamu salah izin." Saat itu juga, Bobby keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan handuk tergantung di leher. Ia tampak kaget melihat Aisyah sudah berdiri di tengah rumah. Tapi ia langsung mengganti ekspresi menjadi datar. "Kamu pulang. Rumah ini memang rumahku, Bob. Kamu datang tiba-tiba, gak kasih kabar. Aku pikir kamu masih dinas luar kota." Aisyah melangkah ke ruang tamu, duduk, membuka tas, lalu mengeluarkan berkas map coklat dan menyeretnya ke atas meja. "Hari ini aku mau kita ngobrol baik-baik. Aku udah lihat cukup." "Apalagi sih maksud kamu?" Suara Bobby mulai meninggi. Aisyah membuka map tersebut dan menunjukkan fotokopi mutasi rekening, rekaman CCTV, dan salinan akta jual beli rumah yang sudah diamankan oleh pengacaranya. "Aku gak perlu teriak-teriak, Bob. Semua bukti sudah aku kumpulkan. Sekarang cuma ada 2 pilihan buat kamu. Kita pisah baik-baik, atau aku bawa ini semua ke jalur hukum dan aku pastikan kamu gak punya speser pun setelah ini." Rika berdiri kaku di pojok ruangan.
Matanya mulai gelisah. Bobby pucat. Tapi belum selesai sampai di situ. Aisyah berdiri dan berkata, "Kalian tinggal di rumah ini, kan? Kalian sayang, kan? Baik. Aku akan bantu kalian menikah biar gak ada lagi alasan dosa." "Apa? Kamu pikir aku gak sanggup melakukan itu? Aku panggilkan penghulu sekarang juga. Bobby. Sekalian saksi juga sudah aku siapkan. Aku mau kalian halal. Dan setelah itu, aku akan cabut semua fasilitas yang selama ini kamu nikmati dari hasil jerih payahku." Bobby membeku. Rika gemetar. Aisyah melangkah ke depan pintu, mengangkat telepon. "Halo, Ustaz? Iya, boleh langsung ke rumah. Saya tunggu." Lalu ia menoleh, menatap mereka berdua dengan mata dingin yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Nikah sajalah. Kalian pantas untuk hidup bersama. Tapi bukan di atas hartaku." Tak ada suara selama hampir 15 menit. Aisyah duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, sementara Bobby mondar-mandir di dekat jendela besar. Rika berdiri terpaku di dekat meja makan, tak tahu harus menunduk atau tetap berdiri tegak. Tatapan Aisyah tenang, tapi sorot matanya membuat leher siapapun yang memandangnya terasa dicekik. Di depannya, kertas-kertas legal yang telah ditandatangani pengacara tertata rapi. Ia tidak lagi berbicara banyak, hanya menunggu. Teleponnya sudah disimpan kembali. Dan ia tahu, penghulu sedang dalam perjalanan. "Syah, kamu gila," desis Bobby dengan suara nyaris tak terdengar. "Lebih gila mana? Aku yang ingin kalian nikah secara sah, atau kamu yang membawa perempuan simpananmu tidur di rumah istrimu sendiri, dan masih berani menyalahkanku?" Jawab Aisyah datar, tanpa melihat ke arahnya. Rika mulai menangis pelan. Suara seduhannya mengganggu kesunyian ruangan. Tapi Aisyah tidak menoleh padanya sedikit pun. Tidak ada lagi rasa simpati. Ia terlalu kenyang dengan tangisan perempuan seperti Rika. Perempuan yang merasa menjadi korban, padahal dengan sadar menghancurkan rumah orang. "Bilang apa ke penghulu nanti?" tanya Bobby akhirnya. "Katakan bahwa kalian ingin menikah. Aku yang akan sediakan semua syaratnya. KTP kalian, 2 saksi, dan bahkan mahar pun aku yang urus. Kalian hanya tinggal duduk, salaman, dan hidup bahagia di rumah ini." "Kamu serius, Syah?" "Lebih dari serius." Aisyah berdiri, berjalan menuju lemari kecil di sudut ruang tamu, lalu menarik sebuah map hitam. Di dalamnya, semua identitas Bobby dan Rika sudah tersedia. Bahkan Rika terperangah melihat salinan KTP dan KK miliknya di tangan Aisyah. "Dapat dari mana?" Suara Rika gemetar. "Dari kantor kamu dulu. Kamu pikir aku gak bisa lacak siapa yang pernah kerja di anak usaha perusahaanku?" Aisyah menoleh, menatap Bobby. "Lucu ya, Bob. Kamu dulu gak punya apa-apa. Aku terima kamu. Aku bantu kamu dari nol. Tapi setelah kamu merasa punya sesuatu, kamu pikir kamu bisa buang aku dan anggap aku beban." Bobby menelan ludah. "Kamu gak ngerti, Syah." "Aku ngerti." Aisyah mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. "Aku ngerti kamu gak pernah benar-benar mencintai aku. Kamu cuma jatuh cinta sama semua kenyamanan yang aku kasih. Kamu suka jadi pria yang dibanggakan istrinya. Tapi kamu benci saat kamu merasa lebih kecil dari istrinya." Bobby mundur selangkah. Rika duduk di kursi, tak berani menatap siapapun. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Aisyah melangkah santai membuka pintu. Seorang pria paruh-baya dengan kopiah hitam dan map coklat di tangan masuk dengan senyum sopan. Di belakangnya, 2 orang saksi yang juga sudah diberi arahan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ustaz," jawab Aisyah lembut. Bobby berdiri kaku. Rika sudah menangis terseduh. Tapi tak ada satupun keberanian keluar dari mulut mereka untuk menolak peristiwa yang akan segera terjadi. Ustaz itu menatap Bobby dan Rika sambil bertanya dengan nada ramah. "Jadi, siapa di antara kalian yang akan menjadi wali dari mempelai wanita?" Aisyah menoleh ke arah Rika. "Kamu bisa telepon keluargamu sekarang. Kalau tidak, aku siapkan wali hakim saja." Rika ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk dengan kepala menunduk. Bobby menatap istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya secara batin, dan mencoba membaca apakah semua ini hanya gertakan. Tapi tatapan Aisyah tidak goyah.
Selama prosesi akad berlangsung, Aisyah duduk di ruang sebelah, mendengarkan setiap lafaz dengan dada yang sesak tapi tetap tegak. Ia tidak menangis, tidak terisak. Ia hanya menghela napas panjang ketika lafaz ijab kabul selesai dibacakan dengan lantang oleh penghulu dan dijawab oleh Bobby dengan suara gemetar. Bobby dan Rika resmi suami istri di rumah yang dibeli oleh wanita yang baru saja kehilangan suami secara batin dan hukum. Setelah akad selesai, Aisyah kembali masuk ke ruang tamu. Ia membawa satu amplop besar dan satu bundel map. Selamat ya, semoga langgeng. Ia menyodorkan amplop itu kepada Bobby. Di dalamnya ada surat pencabutan seluruh akses rekening kamu dari perusahaanku, pemutusan kontrak manajemen bengkel, dan pernyataan pelepasan rumah, mobil, dan aset atas nama kamu. Bobby membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Mulai hari ini, kalian bukan lagi bagian dari rumah ini. Rumah ini akan aku jual atau aku tutup. Silakan cari rumah lain, karena air dan listrik sudah aku cabut dari pusat. Mobil? Sudah aku tarik dan diamankan. Rika mengangkat wajahnya, matanya membelalak. Kita mau tinggal di mana? Kan kalian sudah sah suami istri. Buka lembaran baru, dari nol. Bukankah itu yang dulu kamu katakan, Bobby? Kamu ingin mandiri. Nah, sekarang buktikan. Syah, jangan begini. Bobby mulai sujud di kaki Aisyah. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku bingung. Aku butuh. Kamu gak butuh aku. Kamu butuh fasilitasku. Dan aku bukan bank. Aisyah berbalik, mengambil tasnya, lalu berjalan keluar dari rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang. Ia tidak menangis, tidak meratap. Ia hanya merasa hampa. Tapi di balik kehampaan itu, ia tahu ini adalah harga dari harga dirinya. Dan ia bersedia membayarnya. Aisyah terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab. Semalaman ia memikirkan perkataan Bibik Minah yang membuat hatinya tak tenang. Meski belum punya bukti, insting sebagai seorang istri seolah terus berteriak dalam dadanya bahwa ada yang disembunyikan Bobby. Ia berjalan pelan ke dapur, membuatkan teh hangat seperti biasa untuk suaminya, meski hatinya terasa getir. Hari itu, Bobby pulang sedikit lebih awal. Dengan wajah datar, ia duduk di ruang tengah sambil membuka ponsel dan mengobrol singkat dengan seseorang. Aisyah mendekat sambil menyodorkan teh yang sudah ia buat. Kamu kelihatan capek banget, Bi, ucap Aisyah pelan, menatap wajah suaminya. Bobby hanya mengangguk, kemudian menyesap tehnya tanpa mengangkat wajah. Biasa. Banyak kerjaan, jawabnya singkat. Kamu akhir-akhir ini pulang makin malam. Aku khawatir. Bobby mendengus pelan. Kerja. Sayang. Kamu, kan tahu proyek kantor makin padat. Aisyah hanya mengangguk. Tak ingin memperpanjang percakapan yang mungkin akan berujung pada pertengkaran. Tapi dari sudut matanya, ia memperhatikan gerak-gerik Bobby. Sesekali suaminya tersenyum kecil sambil mengetik pesan di ponsel. Tapi senyum itu bukan senyum yang biasa ia lihat saat Bobby bersamanya. Ada perbedaan. Senyum itu terlihat seperti milik pria yang sedang jatuh cinta, namun bukan padanya. Malam harinya, Aisyah duduk sendiri di kamarnya, membuka laptopnya dan mencari tahu tentang jadwal Bobby selama beberapa minggu terakhir. Ia menemukan beberapa nota pembelian hotel dan transaksi aneh yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia tahu semua akun Bobby, karena dulu merekalah yang saling percaya penuh. Air matanya kembali mengalir. Ya Allah, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah Bobby sudah menduakanku? Bisiknya lirih. Beberapa hari berikutnya, Aisyah mulai menugaskan seseorang dari kantornya secara diam-diam untuk mengikuti Bobby. Ia mempekerjakan seorang sopir cadangan yang berpura-pura menjadi kurir perusahaan. Laporan demi laporan yang masuk ke tangannya membuat jantung Aisyah semakin tersayat. Bobby memang tak langsung pulang kantor. Ia sering terlihat di sebuah apartemen daerah Senopati. Dan yang lebih menusuk, ia selalu datang bersama seorang wanita muda berambut panjang. Aisyah tak langsung meledak. Ia memilih diam. Ia ingin memastikan semuanya benar-benar nyata. Ia menyuruh sopir bayangannya untuk mengambil foto. Dan saat foto itu sampai ke tangannya, Aisyah hanya bisa terdiam. Matanya menatap kosong pada layar ponsel, memperhatikan dengan detail wajah Bobby yang tertawa mesra di balkon apartemen, memeluk seorang wanita muda dengan wajah manja. Hari berikutnya,
Aisyah memutuskan untuk mengunjungi apartemen itu. Ia berdiri dari kejauhan, dari dalam mobil, memperhatikan gerak-gerik bangunan. Ia bahkan melihat si wanita keluar untuk membeli makanan dengan dandanan santai, mengenakan daster tipis tanpa rasa malu. Wajahnya masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Aisyah. Sore itu, Bobby pulang seperti biasa. Dan seperti biasa pula, Aisyah menyambutnya dengan wajah datar namun tenang. Ia menyodorkan makan malam sambil duduk di seberangnya. Tapi malam itu berbeda. Aisyah memutuskan untuk mulai membuka percakapan yang lebih serius. Bobby, aku cuma mau nanya satu hal aja. Apa? Kamu setia, kan, sama aku? Bobby tampak tergagap. Ia tak menyangka Aisyah akan bertanya seperti itu. Apa maksudmu? Ya, aku cuma pengen tahu aja. Soalnya akhir-akhir ini kamu berubah. Bobby menghela napas, lalu bangkit dari kursinya dan mengambil air minum. Aku capek. Aisyah, jangan mulai hal-hal yang enggak penting. Aku butuh istirahat. Aisyah mengangguk. Iya, aku juga capek. Tapi aku akan tetap tunggu kamu siap bicara. Karena aku gak akan berhenti sampai aku tahu semuanya. Aisyah tersenyum kecil. Bobby hanya diam dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, Aisyah mulai menyusun rencana. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu, amarah yang meledak tanpa kendali hanya akan membuat dirinya terlihat lemah. Ia ingin Bobby melihat kekuatannya. Ia ingin wanita itu tahu bahwa dirinya bukan istri yang bisa diinjak-injak. Ia mendatangi kantor notaris dan mulai memindahkan beberapa aset yang sebelumnya atas nama bersama, menjadi atas nama dirinya sendiri sepenuhnya. Ia juga mengecek kembali seluruh rekening, perjanjian kepemilikan rumah, kendaraan, dan bahkan saham-saham yang sebelumnya ia beri atas nama Bobby. Semuanya satu persatu ia tarik kembali ke dalam kendalinya. Di rumah, Bobby masih bersikap seperti biasa. Masih memakai mobil yang dibelikan Aisyah. Masih menikmati rumah besar dengan pelayan-pelayan yang setia kepada Aisyah. Bahkan ia masih menerima uang bulanan dari perusahaan milik Aisyah. Malam itu, Aisyah memanggil semua pelayan dan staf rumah tangganya. Mulai malam ini, jangan izinkan siapapun masuk rumah tanpa sepengetahuanku. Termasuk jika Bobby membawa seseorang bersamanya. Para pelayan itu terkejut. Tapi mereka semua patuh pada Aisyah. Karena selama ini, hanya Aisyahlah yang menggaji mereka. Aisyah mengangguk pelan. Kalau suami saya membawa perempuan ke rumah ini, langsung hubungi saya. Jangan izinkan perempuan itu masuk kamar saya. Ini rumah saya. Bukan tempat Bobby bersenang-senang dengan wanita lain. Para pelayan itu hanya terdiam. Namun dari wajah mereka, Aisyah tahu mereka sepenuhnya berada di pihaknya. Malam-malam berikutnya, Aisyah tidur dengan tenang di kamarnya. Tapi di dalam dadanya, badai terus menggelegak. Ia tahu hari itu akan datang. Hari di mana Bobby akan membawa wanita itu ke rumah ini. Ia akan tunggu. Dan ketika saat itu tiba, ia tak akan menangis. Ia akan tersenyum. Karena ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Ia sudah menghubungi seseorang diam-diam. Seorang penghulu. Sejak malam itu, Aisyah hampir tak pernah bisa tidur nyenyak. Bukan karena dia takut, bukan pula karena dia rapuh. Tapi karena dia berpikir terlalu keras. Tentang semua luka yang dia sembunyikan selama ini. Tentang pengkhianatan Bobby yang seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Dan tentang siapa sebenarnya dirinya di mata pria yang dulu bersumpah setia di hadapan penghulu, tapi kini terang-terangan menyimpan wanita lain di belakang punggungnya. Pagi itu Aisyah duduk di meja makan sambil menyesap teh hangat. Tatapannya kosong ke arah jendela besar yang menghadap taman belakang. Bunga-bunga yang dia rawat sendiri tak mampu lagi menghibur hatinya. Hatinya sudah layu. Seperti dedaunan kering yang perlahan gugur di ujung musim. Langkah kaki Bobby terdengar turun dari lantai atas. Wajahnya santai, bahkan terlalu santai untuk pria yang beberapa hari lalu tertangkap basah menyembunyikan perempuan lain di rumah istrinya sendiri. Aisyah tidak menyapanya. Dia hanya mengangkat cangkir, menyeruput teh perlahan. Tapi dia tahu, Bobby sedang memperhatikannya. Menunggu apakah Aisyah akan bicara, atau meledak, atau menangis. Tapi Aisyah tak melakukan semua itu. Ia hanya duduk tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Kamu nggak kerja? Tanya Bobby akhirnya, membuka percakapan. Aisyah menoleh pelan,
menatap pria itu. Aku sudah lama kerja, Bi. Bahkan saat kamu belum punya apa-apa. Suasana mendadak hening. Bobby menarik kursi, duduk di seberangnya. Aku tahu kamu kecewa. Tapi kamu juga nggak bisa terus begini. Syah, kita harus bicara baik-baik. Aisyah menyipitkan mata. Bicara baik-baik? Setelah kamu bawa perempuan itu masuk rumah ini, Bi? Aku salah. Aku akui itu. Tapi kamu tetap tinggal di sini seolah tak ada yang terjadi. Bobby menarik napas panjang, lalu berdiri lagi. Aku mau ke kantor, katanya singkat, lalu pergi begitu saja. Aisyah menatap punggungnya yang menjauh. Ada amarah di hatinya, tapi dia menahannya. Kali ini, dia tidak akan mengamuk, tidak akan menangis, karena dia sudah punya rencana. Siangnya, Aisyah memanggil pengacaranya. Dia memberikan kuasa penuh atas beberapa aset yang dulu atas nama Bobby, tapi sesungguhnya semua adalah milik Aisyah. Mulai dari mobil, rumah kedua, sampai saham-saham kecil yang dulu dia daftarkan atas nama suaminya. Mulai minggu ini, pindahkan semuanya ke namaku, kata Aisyah mantap. Baik, Bu Aisyah. Tapi, kalau ada hambatan hukum, saya siap duduk di pengadilan. Pengacara itu mengangguk. Kami akan urus secepatnya. Hari-hari berikutnya Aisyah sibuk di luar. Tapi bukan sibuk untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia sedang menguatkan pijakannya sendiri. Ia mendatangi beberapa pengurus yayasan tempat dia dulu berdonasi, memindahkan seluruh kontribusi dan kerjasamanya atas nama pribadi, bukan atas nama Bobby. Semua orang terkejut, termasuk Bobby, saat dia menerima surat dari pengacara mengenai pemutusan fasilitas mobil dan rumah mewah yang biasa dia pakai untuk kerja. Apa-apaan ini, Syah? Kamu serius mutusin fasilitasku begitu aja? Aisyah menatap Bobby yang berdiri dengan muka merah padam. Tapi matanya tetap tenang. Kamu lupa, Bei. Semua yang kamu pakai sekarang bukan hasil keringatmu. Itu hasil usahaku. Kita ini suami istri. Aisyah, masa kamu nggak ada toleransi sedikit pun? Aisyah tersenyum kecil. Suami istri, ya? Tapi kamu bawa perempuan lain masuk ke rumah istrimu. Itu yang kamu sebut toleransi? Bobby tidak menjawab. Untuk pertama kalinya wajahnya benar-benar bingung. Bilang sama dia, lanjut Aisyah sambil berdiri. Kalau dia mau hidup enak sama kamu, suruh kerja. Karena semua kemewahan yang dia lihat dari kamu, udah aku ambil kembali. Aisyah, kamu keterlaluan? Belum, Bi. Belum keterlaluan. Kamu belum tahu apa itu keterlaluan. Bobby terdiam. Matanya menyiratkan kekalahan. Tapi dia masih belum menyerah. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima laporan dari asistennya bahwa Bobby mulai menjual barang-barang pribadi. Jam tangan mewah, kamera koleksi, bahkan motor sport yang dulu dia beli dari uang bonus Aisyah. Tapi Aisyah tak peduli. Dia bahkan sengaja menyuruh pihak leasing menarik kendaraan pribadi Bobby yang masih atas nama perusahaan milik Aisyah. Ia membiarkan Bobby terjerembab pelan-pelan. Di balik semuanya, Aisyah masih menahan sakit. Tapi dia tahu, ini satu-satunya jalan agar Bobby sadar bahwa tidak semua kesabaran bisa selamanya diuji. Sampai akhirnya, malam itu, Aisyah melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Ia baru pulang dari pertemuan bisnis, dan begitu membuka pintu rumah, aroma parfum menyengat memenuhi ruangan. Sepasang sepatu perempuan ada di dekat tangga. Bukan miliknya. Dengan langkah tenang namun tegas, ia naik ke atas. Suara bisikan samar-samar terdengar dari kamar tamu. Aisyah membuka pintu kamar itu perlahan. Dan di sana, di dalam kamarnya sendiri, suaminya sedang bersama wanita itu. Keduanya terkejut saat melihat Aisyah berdiri di ambang pintu, tapi Aisyah hanya menghela napas. Besok aku akan panggil penghulu ke sini, katanya pelan. Aku akan nikahkan kalian. Wanita itu menutup tubuhnya dengan selimut. Bobby berdiri kaku. Apa maksudmu? Aku yang biayai kamu. Aku yang beri kamu rumah. Tapi kamu tega hianati aku. Baik. Mulai besok, aku akan sahkan hubungan kalian. Biar kalian bisa tinggal di rumah ini sebagai suami istri. Bobby dan wanita itu saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Tapi setelah itu,
Kalian harus tahu satu hal. Aisyah menatap keduanya dalam-dalam. Segala kemewahan yang kalian pijak selama ini, bukan milik kalian. Dan mulai hari itu, kalian akan tahu rasanya hidup dari nol. Bobby mencoba bicara, tapi Aisyah sudah menutup pintu dan pergi. Pagi harinya, Aisyah menelepon penghulu. Ia menyewa 2 saksi dan memesan 2 lembar buku nikah. Ia juga menyiapkan surat perjanjian di atas materai, bahwa segala fasilitas yang akan dipakai Bobby dan perempuan itu akan berakhir tepat setelah pernikahan berlangsung. Di siang hari, saat Bobby baru bangun tidur, Aisyah sudah berdiri di ruang tamu dengan pakaian rapi. Di belakangnya, penghulu sudah siap dengan buku nikah dan pena di tangan. Ayo, Bobby. Ayo, Mbak. Mari kita mulai acaranya. Perempuan itu tampak pucat. Bobby berdiri tak percaya. Aisyah, kamu serius? Kamu yang minta hidup bersama dia, kan? Sekarang aku sahkan. Tapi setelah ini, kalian bukan tanggung jawabku lagi. Dengan terpaksa, keduanya duduk. Prosesi berlangsung cepat. Beberapa tetangga yang tahu ikut menyaksikan dengan tatapan heran. Setelah akad selesai, Aisyah menyerahkan 1 amplop besar kepada Bobby. Ini surat pengakhiran semua hak fasilitas. Rumah ini akan kamu tinggalkan besok. Aku beri waktu 24 jam. Perempuan itu mulai menangis. Bobby tampak ingin bicara, tapi Aisyah membalikan badan dan masuk ke dalam rumah. Dia tidak menyesal. Dia tidak menangis. Karena dia tahu, luka yang selama ini dia simpan terlalu dalam untuk hanya dibayar dengan air mata. Dan perang balas dendamnya baru saja dimulai. Malam itu hujan turun perlahan membasahi kaca jendela kamar. Aisyah hanya duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama satin warna biru tua, wajahnya kosong. Cahaya temaram lampu gantung memantulkan bayangan wajahnya di cermin lemari, bayangan perempuan yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Ponselnya tergeletak di meja rias, layar menyala dengan notifikasi pesan dari staf rumah tangga yang sedang menjaga rumah di kawasan Sentul. Bu Aisyah, tadi sore Pak Bobby datang bersama seorang perempuan muda. Mereka masuk rumah dan tampaknya tidak sadar saya masih di rumah belakang. Maaf Bu, saya tidak ingin lancang, tapi sepertinya mereka tidur di kamar utama malam ini. Aisyah menatap layar ponselnya lama, seperti mencoba memahami bahasa asing. Perempuan itu, dia. Gundik yang wajahnya sudah ia hafal luar kepala. Pekerja di salon langganannya yang kini telah jadi perusak rumah tangga. Bobby benar-benar membawanya ke rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rumah yang ia desain sendiri dengan penuh cinta, tempat setiap ubinnya dipilih dengan tangannya, setiap sudutnya diisi kenangan mereka berdua. Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kemarahan malam itu. Hanya keteguhan. Sudah terlalu lama ia memberi kesempatan Bobby berubah. Sudah terlalu sering ia menelan pil pahit demi mempertahankan pernikahan yang hanya tinggal puing. Besok pagi, dia akan datang. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Ia akan panggil penghulu. Di hadapan para saksi, dia akan jadikan Bobby suami sah perempuan itu. Kalau memang itu pilihan Bobby, maka biarlah semuanya resmi. Tapi setelah itu, Bobby bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada fasilitas. Semua akan ditarik. Karena semuanya atas nama Aisyah. Pukul 7 pagi Aisyah sudah berdandan rapi. Kebaya warna gading membalut tubuh rampingnya, riasan wajah natural namun tegas, rambut disanggul anggun. Dia tidak ingin terlihat rapuh hari ini. Hari ini bukan hari patah hati. Ini adalah hari pembebasan. Di dalam mobil, sopir pribadi, Pak Guntur, hanya melirik sesekali lewat kaca spion. Ia tahu ada yang berbeda dengan Nyonya hari ini. Tapi tak berani bertanya. Mereka melaju tanpa suara, kecuali suara rintik hujan yang jatuh di kaca depan. Rumah itu terlihat sama seperti terakhir kali Aisyah datang. Pagar besi hitam masih berdiri kokoh. Lampu taman menyala otomatis, air mancur kecil di halaman depan masih berbunyi lembut. Tapi Aisyah tahu, rumah itu tak sama lagi. Karena yang tinggal di dalamnya bukan lagi keluarganya. Bukan lagi cinta. Hanya pengkhianatan. Ia melangkah masuk tanpa mengetuk. Ini masih rumahnya. Namanya masih tertera di sertifikat. Sepatu hak tinggi yang dipakainya menginjak lantai marmer dengan suara yang mantap. Di ruang tengah,
Bobby dan dia duduk di sofa. Wajah mereka pucat saat melihat Aisyah berdiri di hadapan mereka. Aisyah? Suara Bobby tercekat. Kamu datang tanpa kabar. Aku kira kamu di Bandung. Kamu kira? Aisyah tersenyum tipis. Tentu saja. Karena kamu berpikir rumah ini sudah jadi milikmu dan dia, bukan? Dia berdiri dengan gugup. Mbak Aisyah, maaf. Saya. Diam. Suara Aisyah datar. Aku tidak datang untuk mendengar alasan kalian. Aku cuma ingin menyelesaikan semuanya. Ia menoleh ke belakang. Dari pintu masuk muncullah seorang pria berjubah putih dengan peci di kepala, penghulu yang telah dimintanya datang hari ini. Di belakangnya, dua orang saksi yang merupakan staf keuangan dari perusahaannya. Aisyah memandangi Bobby. Kalian mau hidup bersama? Aku bantu. Hari ini juga. Kalian nikah sekarang. Di sini. Supaya jelas statusnya. Supaya tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Wajah Bobby langsung memucat. Dia memandangnya dengan panik. Mas, jangan, aku gak siap. Aisyah menyilangkan tangan. Kalau tidak siap, berarti kalian tidak sepantasnya tidur satu atap, satu ranjang, dalam rumah orang. Bobby menelan ludah. Aisyah, ini tidak perlu begini. Aku masih suamimu. Bukan setelah hari ini. Aisyah menyerahkan sebuah map berisi surat kuasa dan akta kepemilikan. Semua aset yang kau nikmati selama ini, rumah, mobil, kartu kredit, saham perusahaan, bahkan keanggotaan golf, atas namaku. Aku cabut semua. Setelah kalian sah menikah, aku akan minta kalian angkat kaki dari rumah ini. Penghulu mulai menata dokumen pernikahan. Dia tampak menangis. Bobby hanya duduk lemas. Tapi kamu benar-benar tega, Aisyah? Lirihnya. Tega. Aisyah tertawa kecil. Teganya adalah kamu membawa perempuan lain ke tempat kita dulu salat bareng. Makan malam bareng, merencanakan masa depan bareng. Kalau itu bukan tega, aku tidak tahu apa lagi namanya. Pernikahan berlangsung dalam suasana sunyi. Hanya terdengar suara penghulu, suara Bobby mengucapkan ijab kabul dengan terbata, dan air mata dia yang tak berhenti mengalir. Aisyah tidak menangis. Matanya dingin, namun bukan tanpa emosi. Dia sedang menyaksikan semua luka batinnya diselesaikan dengan cara paling elegan. Setelah akad selesai, Aisyah berdiri. Ia menyerahkan map lain kepada Bobby. Itu surat perceraian kita. Sudah aku tanda tangani. Aku minta kamu dan istrimu angkat kaki dari rumah ini hari ini juga. Sopirku akan mengantar kalian ke hotel. Aku beri waktu seminggu untuk kalian cari tempat tinggal. Dan anak kita. Bobby bersuara lirih. Aku yang akan urus semuanya. Kamu tidak usah khawatir. Lagi pula, kamu terlalu sibuk jadi suami baru sekarang, bukan? Bobby menunduk. Dia hanya bisa memegang tangan suaminya yang baru, dengan tatapan bingung. Aisyah membalikan badan, melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Hujan telah reda. Langit terlihat lebih cerah. Seperti hatinya yang untuk pertama kali dalam beberapa tahun, terasa benar-benar ringan. Aisyah memandangi jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Hujan mengguyur atap rumahnya perlahan. Langit yang mendung seperti mencerminkan isi hatinya. Luka yang ditorehkan Bobby masih menganga, belum sempat mengering, namun Aisyah menolak untuk meratap. Ia sudah terlalu lama memendam semuanya. Kini waktunya ia berjalan tegak, meski sendiri. Ia menghabiskan malam-malamnya bukan lagi untuk menangis, melainkan untuk mempersiapkan satu demi satu rencana pembalasan yang disusunnya dengan penuh ketelitian. Bukan pembalasan dengan amarah dan kekerasan, tapi pembalasan yang halus dan menusuk, dengan diam yang mematikan. Pagi itu Aisyah sudah duduk di ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan minimalis modern di lantai 2, penuh dengan dokumen bisnis dan laporan keuangan yang dikelolanya sendiri. Perusahaan milik almarhum ayahnya kini sepenuhnya dalam kendalinya, termasuk semua cabang usaha yang perlahan tapi pasti tumbuh besar di bawah kepemimpinannya. Ia memanggil asistennya, Rina, untuk mengatur pemisahan aset antara dia dan Bobby. Sudah terlalu lama Bobby ikut menikmati kekayaan dan fasilitas yang bukan hasil jerih payahnya. Aku minta semua fasilitas atas nama Bobby ditarik dalam waktu 1 minggu. Ucap Aisyah dingin tanpa ekspresi. Rina mengangguk pelan. Mobil, kartu kredit, rumah yang di Bandung dan villa di Batu.
Semuanya atas nama ibu. Nanti akan saya buatkan surat penghentian izin pakai dan pengalihan. Bagus. Jangan beritahu dia dulu. Biarkan semuanya seperti biasa. Aku ingin semua ini tuntas tanpa satupun kebisingan. Sementara itu di sisi lain rumah, Bobby masih saja berlagak tenang. Ia bahkan semakin berani membawa perempuan itu, Dinda, ke rumah dengan dalih rekan bisnis. Padahal semua pembantu rumah sudah tahu hubungan mereka, hanya saja tak ada yang berani bicara. Bobby bersikap seolah ia adalah raja yang tak tersentuh di rumah yang dibangun Aisyah dari hasil keringat dan pengorbanannya. Namun Bobby tak pernah tahu, Aisyah sudah menyiapkan tamparan yang lebih keras dari sekadar marah atau ribut mulut. Beberapa hari kemudian, sebuah surat undangan datang ke kantor Bobby. Ia membukanya dengan alis mengernyit, karena pengirimnya adalah Aisyah sendiri. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat. Harap hadiri pertemuan keluarga pada hari Sabtu, pukul 10 pagi. Kehadiranmu sangat penting. Tanpa banyak berpikir, Bobby mengira ini hanya upaya Aisyah untuk mendamaikan rumah tangga mereka, atau mungkin ingin meminta maaf karena sempat membentaknya minggu lalu. Ia bahkan tersenyum sinis saat menyimpulkan sendiri bahwa Aisyah pasti tak akan pernah benar-benar berani meninggalkannya. Ia terlalu tahu bahwa selama ini Aisyah adalah tipe perempuan penyabar, terlalu sabar hingga bisa diinjak. Sabtu pun tiba. Rumah utama Aisyah sudah ditata seperti hendak menggelar acara penting. Kursi-kursi tamu disusun rapi, karpet digelar, dan meja makan penuh hidangan. Bobby datang mengenakan batik mahal, bahkan menggandeng Dinda masuk ke dalam rumah dengan percaya diri. Namun begitu melihat beberapa tokoh agama, tetua keluarga Aisyah, serta penghulu duduk di ruang utama, wajah Bobby perlahan memucat. Aisyah muncul dari balik tirai, anggun dan tenang dalam balutan kebaya krem. Senyumnya tipis, namun matanya tak lagi menyimpan kelembutan. Ia menatap Bobby lekat-lekat dan berkata dengan suara yang dingin dan tegas. Selamat datang. Aku sudah siapkan semuanya. Hari ini kalian akan menikah. Bobby melangkah mundur satu langkah. Aisyah, kamu ngomong apa? Kamu sudah bawa dia ke rumah ini selama berbulan-bulan. Bobby, kamu pamerkan hubungan kalian seperti aku tak ada. Jadi biar ku resmikan semuanya. Aku panggilkan penghulu, para saksi, dan semua keluarga. Menikahlah. Sekarang. Dinda gemetar di samping Bobby. Ia menoleh dengan panik. Mas, aku nggak siap, Mas. Aku kira. Aisyah tersenyum lebih lebar. Kenapa takut? Bukankah kalian ingin bersama? Jangan khawatir. Aku sudah siapkan juga kamar pengantin kalian. Di pojok belakang, dekat gudang. Tak besar, tapi cukup untuk kalian dua orang pengkhianat. Bobby menggertakkan giginya. Aisyah, kamu mempermalukan aku. Mempermalukan? Suara Aisyah naik satu oktav, tapi tetap terkontrol. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri dengan membawa perempuan lain ke rumah istrimu. Kamu pikir aku akan diam seumur hidup? Bobby tak bisa bicara. Ia tahu posisinya tak lagi kuat. Semua orang memandangnya dengan sorot jijik. Tidak ada satupun yang membelanya. Aisyah lalu menyerahkan dokumen pada penghulu. Semua surat sudah siap. Aku sudah urus. Tinggal akad. Dinda mulai menangis. Ia meraih tangan Bobby. Aku gak mau, Mas. Aku cuma main-main. Aku gak mau beneran nikah. Aisyah menyela. Terlambat. Kamu sudah cukup sering tidur dengan suamiku di rumah ini. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Nikahi dia, atau aku seret kalian berdua ke jalur hukum dengan semua bukti dan rekaman CCTV rumah. Wajah Bobby seperti tanah liat yang kehilangan bentuk. Ia gemetar. Tapi akhirnya, dengan tangan kaku dan suara tersendat, ia duduk di depan penghulu dan mengucapkan ijab kabul dengan suara tercekat. Aisyah tidak menangis sedikit pun. Bahkan ia tersenyum puas. Dan saat prosesi usai, Aisyah memberikan satu map besar pada Bobby. Isinya, surat pengalihan aset, penghentian hak tinggal, pencabutan izin kartu kredit, dan surat pemutusan semua koneksi dengan perusahaan yang selama ini memberinya uang. Mulai hari ini, kamu tak punya apa-apa dariku. Semua yang pernah aku beri, aku ambil kembali. Kamu bukan siapa-siapa. Selamat atas pernikahan kalian. Bobby ingin berteriak, ingin memaki. Tapi ia terlalu hancur untuk sekadar mencari kata.
Dinda hanya bisa menangis. Ia tak tahu ternyata lelaki yang ia goda hanya bisa hidup layaknya raja, karena menikahi wanita sekuat Aisyah. Sementara itu, Aisyah berjalan menjauh dengan langkah ringan. Ia tidak hancur. Justru saat itu, ia merasa paling kuat sepanjang hidupnya. Dan itu baru permulaan. Aisyah duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang seakan mengingatkan dirinya bahwa rumah mewah itu dulu ia bangun dengan cinta, bukan dendam seperti sekarang. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang kini telah dikuasai oleh Bobby dan wanita simpanannya, yang kini sah jadi istri keduanya. Langkah Aisyah perlahan menuju lemari kaca yang penuh dengan piagam, sertifikat usaha, dan dokumen aset yang semuanya tercatat atas nama dirinya. Tangannya gemetar saat mengambil satu bundel dokumen penting. Sertifikat rumah, surat kendaraan, bahkan buku rekening perusahaan. Satu persatu, ia letakkan di atas meja. Ditatapnya semua dokumen itu sejenak, lalu tersenyum miris. Aku terlalu baik selama ini. Gumamnya lirih. Suara yang nyaris tenggelam dalam desah napas penuh luka. Suara tawa dari dalam kamar membuat tubuhnya bergetar. Ia tak bisa lagi menahan rasa muaknya. Wanita itu, Rahma, tertawa keras bersama Bobby, seolah-olah rumah itu memang milik mereka sejak dulu. Aisyah berdiri. Ia berjalan keluar rumah menuju garasi. Satu persatu mobil yang dulu dibelikan atas nama Bobby, semuanya memang atas namanya secara hukum, ia lewati. Dengan langkah pasti, ia menekan tombol remote dan membuka pintu garasi otomatis. Sopir yang biasa disuruh Bobby terkejut saat melihat Aisyah sudah di sana. "Bu, ibu malam-malam ke sini? Ada yang bisa saya bantu?" "Ambilkan semua kunci mobil. Sekarang." Sopir itu ragu sejenak, tapi tatapan mata Aisyah membuatnya tak berani menolak. Ia segera menyerahkan semua kunci mobil yang tergantung rapi di dinding. "Mulai besok, kamu tak usah kembali ke sini. Aku tutup semua akses ke rumah ini. Kau sudah kuberi cukup pesangon." Tanpa banyak tanya, sopir itu pergi. Aisyah mengunci kembali garasi. Ia berjalan masuk rumah dan langsung menelepon asistennya. Nia, siapkan tim legal besok. Aku ingin semua fasilitas atas nama Bobby ditarik. Mobil, kartu kredit, dan akses ke perusahaan." "Baik, Bu. Tapi, apa Bu Aisyah yakin? Ini pasti akan besar dampaknya." "Sangat yakin." Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di kursi kerjanya, menghapus nama Bobby dari semua wewenang perusahaan. Akses email, sistem keuangan, bahkan kartu nama digital. Semua ditarik, semua diblokir. Pagi harinya, Bobby bangun dalam keadaan segar. Ia berjalan ke dapur sambil menggandeng Rahma yang masih mengenakan daster baru pemberian Aisyah. Ironisnya. Namun pagi itu suasana berbeda. Tidak ada pelayan yang menyambut. Dapur kosong. Tidak ada makanan, tidak ada kopi. Bahkan kulkas pun kosong. "Aisyah!" Bobby berteriak. Namun tak ada jawaban. Ia menuju ruang kerja dan mendapati pintu terkunci. Ia mencoba memaksa masuk, tapi tak berhasil. Saat ia berbalik, Aisyah sudah berdiri di sana. "Apa-apaan ini, sayang? Kok rumah sepi? Mana semua orang?" "Semua orang sudah tak bekerja di sini. Rumah ini akan dikosongkan minggu depan." "Apa?" "Ini bukan rumahmu, Bobby. Ini rumahku. Dan aku hanya izinkan kamu tinggal di sini karena statusmu suamiku. Tapi sekarang, kamu sudah punya istri lain di bawah atap ini. Aku tak wajib apa-apa lagi." Rahma muncul dari belakang dengan wajah panik. "Ada apa, Mas? Kenapa marah-marah?" Aisyah menatap Rahma dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu juga. Mulai sekarang kalian tidak punya hak tinggal di sini. Kalian akan kukasih waktu 3 hari untuk pindah." Bobby tertawa sinis. "Kau pikir bisa seenaknya begitu? Aku suamimu, aku punya hak. Justru karena kau suamiku, aku beri waktu. Kalau bukan suamiku, sudah kuusir sejak semalam. Ini surat penarikan fasilitas. Aku beritahu baik-baik sebelum kupermalukan kalian secara hukum." Bobby mengambil surat itu dan membaca cepat. Wajahnya berubah merah. Ia merobek surat itu di depan Aisyah. "Kau pikir aku takut?
Aku tetap direktur di perusahaanmu. Aisyah tersenyum. Sudah tidak lagi. Semalam sistem kantor sudah kutarik darimu. Bahkan akses parkirmu sudah dinonaktifkan. Mulai hari ini, kau hanya pria biasa yang tak punya pengaruh apapun di hidupku. Rahma terlihat gemetar. Bobby berdiri terpaku. Aisyah berjalan meninggalkan mereka dan masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan bersandar di baliknya. Dadanya sesak, tapi ia tahu, ini baru permulaan dari pembalasan yang akan ia lakukan. Aisyah duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang kini terasa dingin. Setelah peristiwa besar di hari itu, rumah itu mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara Bobby yang biasa menyuruh-nyuruh pembantu, tidak ada juga suara tawa Dewi yang manja. Semua telah sirna. Ia menatap kosong ke arah pintu, seperti berharap seseorang akan mengetuk, meski ia tahu takkan ada yang datang. Pagi itu, ponselnya terus berdering. Beberapa teman-temannya, kolega bisnisnya, bahkan beberapa ibu-ibu arisan yang dulu begitu mengagumi keharmonisannya dengan Bobby, kini mengirim pesan bertubi-tubi. Foto dan video pernikahan kilat antara Bobby dan Dewi tersebar luas. Muka Bobby terlihat malu-malu saat menyebut akad, Dewi tersenyum seolah tak ada beban, dan Aisyah berdiri di sisi penghulu, anggun namun tegas. Banyak yang tidak percaya, bahkan menyangka ini adalah prank atau strategi marketing. Namun Aisyah tidak membalas satupun pesan. Ia hanya membaca, lalu membiarkannya menggantung tanpa jawaban. Di balik keheningan itu, pikirannya sibuk menata ulang semua langkah hidupnya. Hari itu ia memutuskan masuk ruang kerja pribadi Bobby. Ruang itu selama ini menjadi tempat yang tak pernah ia ganggu. Walau sebenarnya ia yang membiayai semua perlengkapan dan furniturnya. Kini, tak ada lagi batas. Semua yang ada di sana adalah miliknya. Meja kerja besar dengan ukiran klasik, rak buku berisi dokumen-dokumen bisnis, dan laptop Bobby yang masih menyala di atas meja. Dengan tenang, Aisyah membuka laptop itu. Ia tahu passwordnya karena dulu ia sendiri yang membuatkan. Di sana ia melihat ratusan dokumen, email bisnis, proposal, dan laporan keuangan. Bobby memang mengelola cabang bisnis fashion yang ia wariskan, tapi semua atas nama Aisyah. Perlahan, Aisyah mulai membuka satu persatu dokumen. Matanya menelusuri angka, nota, serta alur transaksi. Ia tak sekadar mencari bukti kecurangan Bobby, ia sedang menyiapkan langkah akhir, pemutusan total keterkaitan antara dirinya dengan laki-laki itu. Siang menjelang saat ia menelpon notaris pribadinya. Dengan suara tegas namun tetap anggun, ia meminta pengalihan seluruh wewenang bisnis yang dikelola Bobby ke tangan manajer utama yang sudah Aisyah percaya selama bertahun-tahun. Ia juga meminta pembekuan akses Bobby terhadap semua rekening operasional perusahaan. Pastikan semua rekening yang biasa digunakan Bobby tidak bisa lagi diakses mulai malam ini. Aku ingin semua fasilitas yang selama ini aku berikan, termasuk kendaraan, rumah dinas, dan kartu kredit, ditarik kembali. Dan tolong, urus pemutusan kerjasamanya dengan sopan tapi jelas, ucap Aisyah tanpa ragu. Notaris itu sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengiyakan. Ia tahu Aisyah bukan perempuan biasa. Meski berpenampilan lembut, tapi hatinya baja. Setelah semua panggilan telepon beres, Aisyah berdiri dan menatap sekeliling. Ia kemudian memanggil para staf rumah tangga. Pembantu, supir, penjaga kebun, semua dikumpulkan. Saya ingin memberitahu satu hal, ujarnya dengan suara tenang. Mulai hari ini, Pak Bobby dan Mbak Dewi tidak tinggal di rumah ini lagi. Jika ada yang menerima mereka masuk tanpa izin saya, maka saya tidak segan mengambil tindakan. Rumah ini milik saya, dan kalian semua bekerja untuk saya, bukan untuk mereka. Beberapa staf tampak kaget, tapi mereka semua mengangguk patuh. Mereka tahu, Aisyah bukan tipe majikan yang suka berbasa-basi. Setelah itu, Aisyah masuk ke kamarnya. Ia membuka lemari besar di sudut ruangan dan mengeluarkan satu koper hitam besar. Koper itu berisi dokumen-dokumen penting, sertifikat tanah, akta perusahaan, dan beberapa surat berharga lainnya. Ia duduk di tempat tidur, memandangi koper itu sejenak. Ingatannya kembali pada masa awal pernikahannya dengan Bobby. Bagaimana ia percaya penuh pada pria itu. Bagaimana ia menyerahkan bisnis keluarga agar suaminya bisa ikut berkembang. Tapi sekarang, semua itu tak berarti apa-apa. Ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya tanpa berpikir.
Aisyah, ini aku, Bobby. Aisyah tidak menjawab. Aku tahu kamu marah. Tapi bisa kita bicara. Aku tidak marah, Bobby, jawab Aisyah pelan. Aku hanya sadar siapa kamu sebenarnya. Sayang, aku mohon. Aku butuh uang. Aku tidak bisa akses rekening perusahaan. Mobil juga sudah ditarik. Aku harus antar Dewi ke rumah sakit tadi. Tapi, kamu sudah menikah dengan Dewi, kan? Iya, tapi. Maka bertanggung jawablah sebagai suaminya. Jangan cari aku. Aisyah menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena ragu. Ia hanya menyesal pernah mencintai pria seperti Bobby. Malam itu, ia berdiri di balkon kamarnya. Angin malam mengusap wajahnya yang dingin. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip, seolah menyapa semangat barunya. Ia tahu, semuanya belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang harus ia ambil. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum kemenangan. Besok, ia akan ke pengadilan. Matahari sore menyelinap di balik gumpalan awan kelabu saat aku berdiri di depan kaca jendela besar yang menghadap halaman depan rumahku. Rumahku yang dulu menjadi saksi betapa rendahnya aku diperlakukan, kini menjadi benteng kekuatanku. Angin berhembus lembut, menerbangkan ujung hijabku yang rapi. Aku hanya berdiri di sana, memeluk kedua tanganku sendiri sambil menyaksikan mobil-mobil mewah para tamu undangan datang satu persatu ke perayaan kecil peluncuran cabang baru perusahaanku. Aku memilih gaun satin berwarna biru muda, sederhana tapi elegan, dengan kerudung senada yang mengalir lembut di pundak. Aura diriku kini jauh berbeda dengan perempuan yang dulu disuruh-suruh mencuci piring oleh mertua dan dibentak suami sendiri, hanya karena tidak bisa menyajikan teh hangat tepat waktu. Sekarang, semua sudah berubah. Seketika, pintu utama dibuka oleh staf rumah tangga. Aku menoleh perlahan. Tampak dua sosok yang tidak asing masuk tanpa undangan. Langkah mereka ragu, mata mereka celingukan. Ya, Haikal dan ibunya. Mantan suamiku dan mantan mertuaku. Keduanya tampak lusuh, rambut mereka berantakan, pakaian tak serapi dulu. Bahkan sepatu Haikal tampak berlubang di bagian ujungnya. Mereka tampak mencium bau makanan dari pesta perayaan ini. Aroma daging panggang, pastel panas, dan tumpeng megah membuat mereka menelan ludah. Tapi yang lebih mencolok dari itu adalah ekspresi mereka. Penuh malu, penuh harap, dan tentu saja, penyesalan. Aku tak bergerak sedikit pun dari tempatku. Aku hanya menatap mereka dari kejauhan. Perlahan aku melangkah menuju arah pintu, suara hak sepatu hak tinggiku berdetak menyayat setiap langkah mereka. Tamu-tamu di sekeliling menoleh, berbisik. Beberapa di antara mereka bahkan menahan tawa kecil melihat dua wajah familiar yang dulu sangat pongah kini berjalan seperti tikus kelaparan. Fitri. Suara Haikal pelan, seperti tidak yakin dirinya berhak mengucapkan namaku. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Rumah kontrakan kami diusir. Kami kehabisan uang perusahaan tempat aku kerja bangkrut. Tolong, izinkan kami tinggal di sini. Sementara saja. Sampai kami bisa bangkit. Aku diam. Mataku tajam menatap matanya. Dulu ia memintaku keluar dari rumah dengan suara lantang dan penuh hinaan, hanya karena ibunya memaksanya. Kini, ia datang dalam keadaan tak berdaya. Mertuaku, wanita yang dulu setiap hari memerintahku seperti pembantu, kini menangis sambil berlutut di depan pintu. Fitri. Maafkan ibu hilaf, ibu sadar sekarang, semua yang ibu lakukan dulu itu keterlaluan, tolong. Izinkan kami kembali walau cuma di dapur pun tak apa. Seketika aku teringat kata-kata pedasnya dulu. Perempuan miskin seperti kamu itu gak pantas jadi istri anakku. Gak becus kerja, gak bisa jaga penampilan, gak bisa kasih anak pula. Aku menarik napas dalam, kemudian menatap para tamuku yang sedang menyaksikan adegan ini. Sebagian dari mereka adalah investor, rekan bisnis, tetangga lama yang pernah menyaksikan betapa direndahkannya aku dulu. Aku hanya tersenyum. Senyum paling tenang yang bisa kuberikan, tanpa ada rasa marah atau benci. Maaf, ujarku datar. Kalian salah rumah. Ini bukan rumah untuk orang-orang yang dulu dengan bangganya mengusirku seperti sampah. Haikal menggertakkan gigi. Fitri, kita pernah menikah. Apa kau sebegitu teganya?
Aku lebih tega waktu kalian menyuruhku tidur di lantai dapur karena tamu kalian datang. Waktu kalian menuduh aku pencuri ketika uang kalian hilang padahal ternyata keponakanmu sendiri yang mencurinya. Ujarku, nada suaraku tetap tenang. Jadi jangan bicara tentang tega. Kalian memelihara keangkuhan, aku memelihara luka. Tapi lihat siapa yang masih bisa berdiri dengan kepala tegak sekarang. Para tamu mengangguk setuju. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan kecil. Sementara Haikal dan ibunya hanya bisa menunduk. Salah satu staf keamananku melangkah ke depan. Ibu Fitri, kami siap mengantar mereka keluar. Aku mengangguk pelan. Pastikan mereka diberi air mineral dan sekotak makanan sebelum pergi. Mertuaku mendongak. Kau masih baik pada kami. Aku menunduk sedikit. Bukan karena kalian pantas menerima kebaikan. Tapi karena aku tidak mau menjadi seperti kalian dulu, kikir kasih sayang dan miskin akhlak. Mereka berdua diantar keluar. Haikal sempat menoleh sekali lagi ke arahku. Namun aku sudah membalikan badan, meninggalkan mereka, seperti dulu mereka meninggalkanku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar kerja pribadiku, memandangi foto masa lalu. Foto saat aku masih mengenakan baju daster dan wajahku pucat karena kelelahan bekerja. Dulu aku berpikir, pernikahan akan menyelamatkanku dari hidup miskin. Tapi aku salah. Justru aku dihina, diremehkan, dianggap beban. Tapi dari semua itu aku belajar. Aku tidak tumbuh dari pujian, tapi dari luka. Tidak bangkit dari pelukan, tapi dari hantaman kenyataan. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku menyesal, Fitri. Kalau kau memberi aku satu kesempatan lagi, aku akan berubah. Aku menatap pesan itu tanpa ekspresi. Lalu aku menekan tombol blokir. Karena aku tahu, beberapa orang tidak seharusnya diberi kesempatan kedua, cukup diberi pelajaran. Aku bangkit dari kursi, melangkah ke balkon, memandangi lampu kota yang bersinar. Angin malam berhembus lembut. Aku tersenyum. Bukan senyum dendam, tapi senyum kemenangan. Kemenangan karena aku bertahan. Kemenangan karena aku tidak menjadi seperti mereka. Dan yang paling penting, kemenangan karena aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri, meski mereka mencoba merobeknya berkali-kali.